Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, jadi selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar 1-3 tentang struktur logika if dan else. Ya. Jadi dalam kegiatan belajar kita kali ini, ya, kita akan belajar tentang salah satu materi atau pembahasan yang penting di dalam pemrograman web, yaitu logika if dan else. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar 1-3 ini adalah pada akhir kegiatan pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan penggunaan struktur logika if dan else pada pemrograman web dengan benar. Jadi logika if dan else biasa disebut juga dengan logika pengandaian, ya. Jadi nanti di dalam kegiatan belajar ini kita akan belajar tentang logika if, kemudian ada namanya logika else, logika else if, kemudian ada logika switch dan match, ya. Jadi satu persatu nanti akan kita bahas. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai kegiatan belajar 1-3, yaitu struktur logika if dan else. Baik, seperti biasa di awal belajar pemrograman web, sebelum kita mulai praktik, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyalakan web server Apache. Jadi silahkan buka folder SAM, ya, di drive C, ya, misalnya ini adalah drive C. Kemudian masuk ke folder SAM. Kemudian di dalam folder SAM silahkan buka SAM Control Panel. Kemudian silahkan start di Apache Web Server dan juga start di MySQL. Apabila sudah ada indikator berwarna hijau, berarti Apache dan MySQL kita sudah jalan, ya, sudah running. Kemudian melanjutkan kembali kegiatan belajar yang lalu, bahwa setiap file PHP nanti kita simpan di folder htdoc, yaitu pada folder latihan modul. Ya, ini ya. Jadi kita simpan di folder latihan modul. Silahkan dibuka editornya, Notepad++, dan juga modulnya, ya, yaitu modul pemrograman web pada sub modul, yaitu kegiatan belajar KB 1-3 struktur logika if dan else. Oke, untuk mulai praktik kita langsung saja ke bagian B, ya. Bagian A itu adalah tujuan pembelajaran khusus yang tadi sudah kita sampaikan. Bagian B adalah struktur logika if. Jadi logika if itu digunakan untuk mengatur suatu pernyataan dijalankan atau tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Ini adalah salah satu contoh latihan. Jadi format penulisan dari if dan else, if dulu ya, logika if adalah if, kondisi, then, statement, and if. Jadi if, kemudian dalam kurung kondisi, ya, then-nya dengan tanda buka kurung kurawal, statement-nya apa yang akan ditampilkan, apa yang dilakukan oleh browser, apa yang terjadi, kemudian and if-nya dengan tutup kurung kurawal. Contoh, misalnya ada sebuah logika, jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka apa yang terjadi? Tampilkan calon mahasiswa baru yang lulus. Kemudian and if, ya. Contoh ya, kalau kita ambil lagi di latihan berikutnya, misalnya ini. Kalau yang tadi kita masukkan di latihan, ya. Jadi ini tanda pembuka PHP, tutup kurung, tutup pembuka PHP, kita simpan. Kita simpan di drive C, kemudian SAM, htdoc, latihan modul, ya. Tadi ada folder latihan modul dengan nama misalnya logika if.php.
Ya, contoh ya, misalnya ini. Jadi kalau ada sebuah kondisi, ya, saya misalnya membuat sebuah variabel nilai. Variabel nilai ini isinya adalah 70. Nah, apabila saya membuat pengandaian, jika variabel nilai lebih besar sama dengan 80, maka ya, misalnya itu Anda lulus. And if. Nah, cara kerja if adalah kondisi yang ada di dalam kurung ini dibandingkan dengan variabel nilai yang ada di atasnya. Jadi variabel nilai yang ini nilainya 70, apabila variabel nilai ini lebih besar sama dengan 80, ya, ini ternyata variabel nilainya 70 berarti tidak lebih besar. Maka yang terjadi adalah itu Anda lulus. Tapi kalau dia nilainya lebih kecil, maka nanti hasilnya adalah dia tidak akan tampil apa-apa atau kosong. Kalau kita coba ya, misalnya di sini di layar browser kita buka localhost, ya, localhost, kemudian nama foldernya latihan modul. Ya, seperti ini ya, latihan modul, logika if. Ya, hasilnya kosong. Mengapa kosong? Karena nilainya false. 70, apakah 70 lebih besar dari 80? Ternyata false, salah. Maka hasilnya tidak ada. Tapi apabila kita ganti, misalnya 70 ini menjadi 90, jika variabel nilai lebih besar 80, ya, ternyata nilai ini adalah 90, berarti benar, lebih besar dari 80, maka itu Anda lulus. Maka hasilnya di sini adalah muncul tulisan Anda lulus. Ya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh lain ya. Ini latihan yang kedua. Cuaca hujan. Ya, kenyataannya misalnya variabel cuaca itu hujan. Jika variabel cuaca sama dengan cerah, maka saya pergi bekerja. Bisa ditebak hasilnya. Variabel cuaca itu hujan. Apabila variabel cuaca sama dengan cerah, berarti kondisinya false. Berarti kalau false, dia tidak akan bisa ditampilkan. Saya pergi bekerja tidak tampil. Maka hasilnya adalah kosong, gitu ya. Kemudian, kalau variabelnya isinya true, seperti di bawah ini, ya, variabel cuaca sama dengan cerah, ya, dengan C-nya huruf kapital. Misalnya saya contohkan, kita ganti variabel cuaca sama dengan cerah. Jika variabel cuaca sama dengan cerah, maka di sini pernyataannya adalah saya pergi bekerja. Saya pergi bekerja. Apa kira-kira yang akan tampil jika penulisannya seperti ini? Saya membuat kata daripada cerah, ini adalah value atau nilai dari variabel cuaca itu dengan C-nya huruf kapital. Saya membuat tulisannya berbeda, sedangkan bacaannya sama. C yang kedua ini adalah jika variabel cuaca cerah, C-nya huruf kecil, maka saya pergi bekerja. Apa kira-kira hasilnya di layar browser? Ternyata kosong. Artinya dia bernilai false. Ini artinya nilai yang ada di variabel cuaca tidak sama dengan yang ada di kondisi. Jadi meskipun tulisannya sama-sama cerah, tetapi huruf kecil dan huruf kapital itu dibedakan. Beda artinya. Itulah makna daripada kata cerah yang ada di sini. Cerah dengan huruf kapital, cerah dengan huruf kecil, ini adalah sifatnya case sensitif di dalam nilai variabel, maka dia tidak sama, diartikan tidak sama.
Oke, semoga bisa paham ya adik-adik. Kita lanjutkan dengan latihan berikutnya. Ya, yang ini yang tadi apabila tulisannya sama persis ya. Kalau saya membuat tulisannya misalnya ini C-nya huruf kapital. Ya. Apabila cuaca cerah, saya pergi bekerja. Jadi sama persis tulisannya, barulah tulisan saya pergi bekerja statement itu akan ditampilkan di layar browser. Gitu. Jadi untuk teks harus sama persis ya. Sedangkan untuk number atau angka dia akan membandingkan apakah nilainya angkanya sama, lebih kecil atau lebih besar atau yang lain ya. Kemudian berikutnya struktur logika else dan else if. Ya, else if ini akan menampilkan statement true dan juga statement false. Kalau tadi kalau dia true ada hasilnya, kalau false kosong ya. Sedangkan statement logika else dan else if itu akan menampilkan nilai baik dalam kondisi true maupun false. Contohnya seperti ini. Nilai sama dengan 75. Apabila nilai lebih besar sama dengan 80, maka muncul selamat Anda lulus. Else itu artinya else itu kalau nilainya tidak lebih besar atau tidak sama dengan 80, maka muncul tulisan maaf Anda tidak lulus. Ya, contoh ya, kita contohkan dengan yang tadi. Ya, saya balikin variabel nilai. Nilai sama dengan 75. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka muncul tulisan selamat Anda lulus. Ya, else ini artinya kebalikannya. Apabila nilai tidak lebih besar atau tidak sama dengan 80, artinya kurang dari 80, maka muncul tulisan maaf. Nah, misalnya Anda tidak lulus, ya seperti tadi. Anda tidak lulus. And if. Nah, bisa ditebak hasilnya ya. Variabel nilai sama dengan 75. Jika variabel nilai lebih besar sama dengan 80, kenyataannya adalah 75 berarti tidak lebih besar dari 80. Maka yang dicetak atau yang ditampilkan di layar browser adalah yang false. Maaf, Anda tidak lulus. Seperti itu. Nah, tapi jika kondisinya true, ya misalnya nilainya adalah 85. Jika variabel nilai lebih besar atau sama dengan 80, ya 85 jelas lebih besar atau sama dengan 80 ya. Maka yang tampil adalah pernyataan true ya. Selamat Anda lulus, seperti itu. Kita coba refresh ya, selamat Anda lulus. Baik adik-adik, itu adalah contoh untuk logika else dan else if. Kita lanjutkan. Jadi bentuknya seperti ini. If kondisi, then statement jika kondisi bernilai true, else statement jika kondisi bernilai false, baru and if ya. Kemudian selain dari bentuk di atas itu, ada juga bentuk if khusus seperti ini. Jadi ini hanya khusus untuk if dua kondisi ya. Variabel hasil sama dengan kondisi. Statement jika kondisi true, titik 2, statement jika kondisi false. Ini untuk mempersingkat tulisan. Jadi tanda buka kurung kurawal itu diganti dengan tanda tanya. Ecunya tidak perlu diketik, langsung tanda petik apa hasilnya jika kondisi true, titik 2, kemudian apa statement jika false. Barulah ecu hasil. Ya, jadi contoh ya, contoh yang ini. Variabel nilai, misalnya kembali ke yang ini ya, variabel nilai sama dengan 85. Saya membuat di sini variabel hasil kayak tadi. Variabel hasil sama dengan, variabel hasil sama dengan mengambil format yang ini, nilai lebih besar sama dengan 80, ya. Maka ya tanda tanya ya. Di sini tanda tanya langsung hasilnya
icunya tidak perlu ditulis. Ya, seperti ini. Then, selamat Anda lulus. Else, langsung dipisahkan dengan titik 2. Else ini, tidak usah diketik lagi. Maaf, Anda tidak lulus. Ya, kemudian kita lihat tidak perlu ada tutup kurung kurawal and if karena memang tidak ada buka kurung kurawal. Maka nanti untuk menampilkannya tinggal echo hasil seperti itu. Kita contohkan misalnya bernilai false 75 ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 80 karena ini 75 berarti nilainya false. Maaf, Anda tidak lulus. Ya, kita coba ya. Ya, seperti itu. Tapi jika kita ganti menjadi nilainya misalnya 90 berarti nilai kondisinya bernilai true, nilai lebih besar sama dengan 80, 90 itu nilainya lebih besar dari 80 berarti true, maka hasilnya selamat Anda lulus. Seperti itu. Ya, itu adalah dua cara penulisan dari logika else dan else if. Bisa menggunakan penulisan yang pertama tadi, bisa juga menggunakan cara penulisan yang ini yang lebih singkat. Ya. Kemudian multiple else if. Ya, apabila nilai lebih besar 80 dapat A. Kalau nilainya 60 sampai 79 misalnya berarti lebih besar sama dengan 60 dapat B. Kalau nilainya lebih besar sama dengan 40 dapat C. Kalau nilainya lebih besar sama dengan 20 dapat D. Selain dari itu, artinya yang kurang dari 20 dapat nilai E. Kalau dia nilainya 77, maka dia akan mengecek dia berada di mana. Apakah lebih besar dari 80? Berarti false ya. Tidak tercetak grade A. Apakah dia lebih besar sama dengan 60? Oh, ternyata dia lebih besar sama dengan 60. Maka yang tercetak adalah yang grade B. Jadi kalau saya contohkan ya dengan contoh seperti ini. Anggap ini adalah 77 ya. If variabel nilai ya misalnya lebih besar sama dengan 80 ini. Then echo grade Anda A misalnya. Else if ya disambung variabel nilai lebih besar sama dengan 60 misalnya. Berarti mulai 60 61 sampai 79,9 itu masih masuk di sini. Maka echo grade Anda B. Else if lagi. Apabila variabel nilai lebih besar sama dengan 40, berarti mulai dari angka 40 sampai 59,9 juga ya bisa masuk. Yang penting kurang dari 60, maka echo grade Anda C. Else if ya, variabel nilai lebih besar sama dengan 20 misalnya. Setiap jarak 20 ya berarti 20, 40, 60, 80. Maka ya echo grade Anda D. Nah, else ini adalah apabila tidak terpenuhi keempat-empat ini, tidak lebih besar dari 80, tidak lebih besar atau sama dengan 60, sampai tidak lebih besar sama dengan 20, maka else ya echo grade Anda E and if. Nah, saya masukkan nilai 77 ya. 77 berarti yang true yang ini. Nilainya lebih besar sama dengan 60, bernilai true. Ini juga true dong ya, lebih besar sama dengan 40. Tapi bukan begitu cara if ya. If itu tidak lompat. Jadi dia akan mengecek per baris. Baris pertama ini, if yang pertama ini true atau false? Oh, false. Berarti dia masuk ke baris yang berikutnya. Ini true atau false? Kalau sudah true berarti langsung tercetak. Kalau ini nilainya false, baru dia masuk ke baris berikutnya, gitu ya. Jadi ini akan menghasilkan grade Anda B. Seperti itu.
Nah, kalau saya ganti, misalnya saya ganti menjadi nilainya 90. Ya, otomatis ini lebih besar sama dengan 80. Berarti langsung grade Anda A. Gitu. Ya. Nah, kalau saya ganti misalnya menjadi nilainya hanya 35, ya, berarti dia tidak lebih besar 80 false ya. Tidak lebih besar sama dengan 60 false juga. Tidak lebih besar sama dengan 40 false. Di sini tidak lebih besar sama dengan 20 ya. Variabel nilai lebih besar sama dengan 20, maaf ya. Jadi tidak lebih besar sama dengan 40 berarti false. Lebih besar atau sama dengan 20 barulah dia true. Antara 20 sampai 39,9. Maka yang tercetak adalah grade Anda D gitu. Seperti itu ya. Kalau nilainya cuma 5 misalnya, berarti yang tercetak adalah grade Anda E. Ya. Seperti itu adik-adik, semoga paham gitu. Jadi kita lanjut. Ya, seperti ini. Nah, logika if juga bisa berupa operasi aritmetik katanya. Misalnya seperti ini. Apakah 11 itu dibagi 2, sisa baginya 0? Ya, 11 dibagi 2 kan sisa baginya ganjil, ada 1 ya. Berarti yang muncul adalah false. Variabel I adalah angka ganjil gitu. Ini bisa adik-adik coba, bisa diketik langsung ya. 11 adalah angka ganjil. Jadi kalau dia habis ya berarti genap. Tapi kalau ada sisanya berarti angka ganjil. Kemudian dapat juga berupa perbandingan ya. Variabel A lebih kecil dari B, maka A lebih kecil dari B. Else if kalau dia lebih besar sama dengan B berarti lebih besar sama dengan B. Contoh ya. Ya, kita contohkan dengan yang tadi. Variabel A misalnya sama dengan 6. Contoh. Variabel B sama dengan 7. If variabel A lebih kecil dari variabel B, maka variabel A lebih kecil daripada variabel B. Ini pakai teks biasa ya. Kayak gitu. Else if misalnya saya membuat variabel A lebih besar dari variabel B, maka kita cetak variabel A lebih besar dari variabel B. Oke, ini titik koma ya. Else, kalau tidak lebih kecil lebih besar, berarti dia sama ya. Else, ya. Ini buka kurung. Ingat kalau else itu tutup kurung dulu, baru else buka kurung ya. Itu variabel A sama dengan variabel B. Oke. 6 lebih kecil dari 7, berarti 6 lebih kecil dari 7 yang dicetak ya. Oh, ini ada yang error karena salah tulis, kita bisa cek ya di mana errornya. Else if lupa tanda tutup kurungnya ya. Ya, 6 lebih kecil dari 7 gitu. Nah, kalau kita balik atau ini misalnya 8 gitu ya. 8 apakah variabel apakah 8 lebih kecil dari 7? Salah ya, berarti ini false. Ya, tidak tercetak ya ini ya. Dia cari yang true. Apakah 8 lebih besar dari 7? True, berarti tercetak. 8 lebih besar dari 7. Gitu. Tapi jika sama, ya, jika dia sama, apakah 8 lebih kecil dari 8? Salah ya. Apakah 8 lebih besar dari 8? Salah juga. Maka yang tercetak adalah yang terakhir, false. Yang true, maaf ya, yang true berarti
variabel angka 8 sama dengan 8. Ya, paham ya? Jadi seperti itu cara logika if. Jadi dia akan mengecek kalau angka itu lebih kecil kah, lebih besar atau sama. Kalau dia bukan lebih kecil, berarti false. Ini dilompat. Ini akan masuk ke baris berikutnya. Kalau bukan lebih besar, ini juga nilainya false. Akan masuk lagi ke baris berikutnya. Tidak tercetak gitu ya. Sampai ketemu yang nilainya true. Oke, kemudian kita lanjut. Ya. Dengan logika if and ya, seperti ini. User dan password. Ya, misalnya jika username-nya admin dan password-nya QWERTY, selamat, Anda berhasil login. Jika tidak, maaf, username atau password Anda salah, misalnya gitu. Bisa diterapkan di sini ya. Misalnya username sama dengan admin. Variabel password, saya tulis misalnya variabel pass 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini kita bisa buat logika pengandaian. Jika username sama dengan admin and variabel password sama dengan tanda sama dengannya dengan tanda sama dengan 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ya, kita bisa cetak langsung di sini. Misalnya Echo, selamat, Anda berhasil login. Atau langsung aja, Anda berhasil login. Else, nah, berarti kalau salah, username atau password salah. Gitu. Nah, ini akan dicek. Apakah variabel username-nya admin? Apakah password-nya 1, 2, 3, 4, 5? Kalau dia dua-duanya nilainya true, karena ini N ya, maka ada muncul tulisan Anda berhasil login. Seperti ini. Tapi apabila ada yang salah, misalnya username admin. Nah, di sini apabila username-nya admin, ya saya ganti username-nya menjadi Budi misalnya. Apabila username-nya admin, ternyata bukan admin yang diketik ya, yang hasil dari variabelnya isinya bukan admin, berarti ini nilainya false. Maka muncul tulisan username atau password Anda salah. Gitu. Apalagi kalau dua-duanya salah ya. Passwordnya salah juga sama. Misalnya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini juga username atau password salah. Gitu ya. Jadi N, logika N ini artinya syarat yang ada di kondisi pertama maupun yang ada di kondisi kedua, kedua-duanya harus bernilai true atau kedua-duanya harus benar. Baik, kita lanjut ya. Dengan logika berikutnya yaitu logika switch dan match. Ya, logika switch dan match ini sebenarnya adalah mirip dengan logika if, namun penulisannya yang berbeda. Jadi misalnya ini, ya, ini adalah hari, switch hari, case kalau pilih satu berarti hari Minggu, ya, dan seterusnya. Kita coba ya. Atau boleh juga kita pakai yang lain, bukan hari. Misalnya menu makanan, contoh ya. Ya, misalnya menu sama dengan 4 gitu ya. Saya membuat suite. Ya, suite menu gitu. Pilih menunya ya. Suite menu, maka dibuka ya. Buka cache. Nah, sorry ini salah ini. Kalau yang dipilih adalah 1 ya. Misalnya yang dipilih 1, sorry. Nah, apa yang akan tampil? Misalnya
Kalau satu itu bakso, contoh. Ya, jadi cara penulisannya harus ada titik kemudian break. Ya, di akhir break ada titik koma juga, kecuali di terakhir ya, default. Nanti di default itu mana dia tadi? Echo nama hari dalam seminggu, berarti selain dari yang ada di pilihan. Ya, break case 2 misalnya ini soto. Nah, contoh break case 3 misalnya apa ini, nasi goreng misalnya, break ya. Kemudian default ya, nanti defaultnya adalah selain dari pilihan yang ketiga itu. Misalnya saya tidak pilih menu misalnya. Udah seperti itu, kemudian ditutup dengan tutup kurung ya, atau end switch ya. Jadi ini 4, berarti saya tidak pilih menu artinya kalau 4 ini, karena kita menentukannya 3. Tes ya. Ya, saya tidak pilih menu apapun. Jadi kalau saya ketik di sini 2 ya, berarti soto ya. Menunya yang dipilih adalah soto. Seperti itu ya. Jadi switch ini sebenarnya mirip dengan logika if. Jika pilih 1 maka bakso, jika pilih 2 maka soto, jika pilih menu 3 maka nasi goreng. Itu artinya else saya tidak pilih menu. Tapi ini adalah cara penulisan yang berbeda dengan if, yaitu menggunakan switch. Kemudian berikutnya setelah switch kita juga akan belajar tentang match. Nah, kalau match ini mirip dengan switch tapi lebih singkat. Hasil sama dengan match hari gitu. Kemudian dengan tanda sama dengan tanda panah ya. Jadi ini hanya ada di versi PHP 8 ya. Kita bisa ganti yang tadi dengan match. Jadi penulisannya adalah di sini kita bisa buat variabel hasil misalnya sama dengan match. Penulisannya match kayak gitu ya. Misalnya match menu ya, jadi nggak pakai case. 1 sama dengan kayak gini aja ya, kayak ini ya. Jadi nggak pakai itu juga ya, kayak gini. Nah, kita bisa saya copy misalnya. Nah, seperti itu. Breaknya juga tidak perlu dipakai break. Nah, apabila 1, apabila 2, apabila 3. Kemudian end if langsung di akhirnya ya. Nah, di akhir ini pakai tanda koma. Koma kayak gitu. Nah, ini koma. Nanti di akhir baru titik koma. Ya, lebih singkat sebenarnya. Jadi kalau 2 hasilnya soto kayak gitu ya. Kalau saya ganti 2 menjadi 3 misalnya, hasilnya ini kita tes dulu ya. Ini belum tampil hasilnya. Hasil match menu, buka kurung 1
2, 3. Tutup, belum ditampilkan, maaf ya. Jadi ini harus dipanggil gitu ya. Misalnya 3, itu hasil. Kayak gitu, nasi goreng. Kalau kita ganti menjadi 2, nah, maka hasilnya soto. Seperti itu. Jadi adik-adik bisa pilih penulisan sweet. Kalau mau lebih singkat bisa menggunakan match. Match ini adalah perubahan penulisan sweet ke match ini lebih singkat ya. Jadi bisa kita menggunakan penulisan match di versi PHP 8 untuk mempersingkat penulisan switch. Di sini sudah ada penjelasannya. Fungsi match tidak membutuhkan perintah break sehingga penulisannya lebih singkat. Gitu ya. Ini adalah format dari penulisan switch. Sedangkan yang ini switch ya. Ini adalah format daripada penulisan match expression namanya. Baik, adik-adik, itu saja mungkin yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan belajar 1.3 mengenai struktur logika if, then, else ya. Adik-adik silahkan coba lagi latihan-latihan, cari beberapa kasus yang terkait dengan logika pengandaian, coba buat kode programnya, kemudian sambil mencoba sambil belajar. Terus belajar, cari referensi baik dari internet maupun dari buku-buku yang lain. Setelah kegiatan pembelajaran ini, silakan adik-adik mengerjakan soal post-test yang ada di Sipto ya. Adik-adik nanti mengerjakan soal post-test apabila nilainya memenuhi standar minimal, ya misalnya 80 standar minimal, maka adik-adik bisa masuk melanjutkan ke kegiatan belajar 1.4. Tapi apabila nilai adik-adik kurang dari standar minimal, silahkan dibaca lagi buku atau modulnya, tonton lagi, perhatikan lagi, kemudian praktik lagi yang terkait dengan kegiatan belajar 1.3, lihat lagi video yang video yang ada di Sipto, kemudian setelah itu kerjakan lagi post-testnya. Apabila nanti setelah mengulang ternyata hasilnya lebih dari nilai standar, maka adik-adik akan lanjut ke kegiatan belajar 1.4. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada kegiatan belajar 1.4 pada minggu berikutnya. Demikian, Assalamualaikum.